Nah, sekarang kita masuk di isomer. Setelah kita mempelajari tata nama daripada alkana, alkena, dan alkuna, sekarang kita masuk yang dinamakan isomer. Nah, sebelum kita tahu isomernya alkana bagaimana, isomernya alkena bagaimana, begitu pula isomer dari alkuna bagaimana, kita mengerti dulu pengertian daripada isomer itu. Nah, jadi isomer yaitu senyawa karbon yang mempunyai rumus kimia atau rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, saya ulang. Jadi senyawa karbon yang mempunyai rumus kimia atau rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, yang mana namanya rumus kimia ya ini, ya misalnya C2H6. Nah, ini namanya rumus kimia. Ya, jadi ini namanya rumus kimia atau rumus molekul. Rumus strukturnya ya tentu diuraikan. Jadi C2H6 ini diuraikan, berarti C-nya 2, hanya 6. Nah, itulah yang disebut rumus struktur. Berarti kalau isomer nanti jadi rumus kimianya sama, seperti ini rumusnya jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, tetapi strukturnya yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan isomer. Nah, sekarang kita masuk di isomer alkana. Nah, isomer yang terjadi pada alkana itu adalah isomer posisi, ya. Jadi namanya isomer posisi. Jadi isomer sebenarnya itu banyak jenisnya. Nah, hanya kebetulan kita belajar untuk alkana, jadi kita belajar saja dulu untuk isomer yang terjadi pada alkana saja, pada alkena saja, dan alkuna saja. Nah, untuk isomer yang terjadi pada alkana itu namanya isomer posisi. Ya. Apa itu isomer posisi? Yaitu isomer yang terjadi karena adanya perbedaan posisi letak cabangnya. Jadi letak cabangnya itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, tapi rumus kimianya sama. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh isomer dari C4H10. Berarti ini rumus kimianya ini. Rumus kimianya adalah C4H10. Nah, maksudnya isomer buatlah struktur yang berbeda. Kalau strukturnya berbeda tentu namanya juga berbeda, tetapi tetap C-nya 4 hanya 10, ya. Jadi tetapi C-nya 4 hanya 10. Nah, sekarang kita buat C4. Kalau untuk memudahkan, maka silahkan buat yang pertama kali yang kamu buat itu adalah yang rantai lurus saja dulu. Jadi jangan dulu kasih cabang-cabang, yang rantai lurus saja. Nah, misalnya ini. Nah, kita langsung buat C-nya 4. Kemudian kalau misalnya kalian tidak ingin nanti jumlah tangan daripada C lebih atau kurang, boleh digunakan cara seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi kalau misalnya C-nya 4, bisa langsung dibuat C saja 4. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, C-nya 4. Nah, ini sudah C-nya 4. Oh, berarti ya ini sudah benar. Tinggal kita isi hanya. Untuk mengisi hanya ya tinggal kita lihat tangannya saja. Oh, ini C tangannya 1 di sini, berarti hanya di sini 3. Oh, sini C tangannya 2, berarti hanya 2. Di sini hanya 2, di sini hanya 3. Tidak usah dihitung hanya. Selama dia tidak lebih atau tidak kurang tangannya, pasti hanya cocok, ya. Jadi kalau C-nya 4 hanya sudah pasti 10. Nah, itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat rantai lurusnya. Kemudian setelah dibuat kita beri nama. Ya, jadi karena dia rantai lurus saja, maka namanya N-butana atau normal butana, ya. Kemarin sudah mengerti tentang tata nama alkana. Jadi kalau misalnya kamu tidak ngerti tata nama alkana, otomatis isomer ini tidak bisa mengerti, ya, karena dasarnya adalah tata nama yang kemarin. Nah, oke, berikutnya setelah kita buat rantai lurus, maka kita buat dia bercabang. Nah, kalau misalnya C ini kamu pindahkan ke sini, itu berarti
tidak bercabang ya, hanya dia dibengkokkan saja ke bawah. Jadi dia sama saja rantai lurus. Jadi hati-hati. Jadi tidak ada namanya cabang 1 metil, tidak ada. Ya, jadi tidak ada cabang 1 metil. Nah, sehingga C-nya itu kita pindahkan di C yang nomor 2, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini tetap C-nya, jadi bisa dibuat lagi seperti tadi yang saya katakan bahwa ini C, kemudian C, kemudian C, ini baru 3, nah, kita buat 4, berarti C-nya di sini. Sudah C-nya 4, maka kita tinggal kasih hanya. Ini tangannya 1, berarti hanya 3. Ini tangannya 3, berarti hanya di sini 1, di sini hanya 3, di sini hanya 3. Pasti 10 ya. Jadi ini sudah pasti 10. Nah, setelah itu kita beri nama. Kita beri nama tentu sesuai dengan aturan pada pemberian nama alkana. Berarti ini namanya 2-metil propana. 2-metil propana. Kemudian kita buat lagi isomer yang lain. Nah, kita pikir-pikir lagi dipindahkan kemana lagi ini sehingga dia mempunyai struktur yang berbeda. Nah, struktur yang berbeda. Kita mau pindahkan C ini ke atas, sama saja karena kita hitungnya 1, 2, 3, maka cabangnya yang di sebelah sini ya. Kita mau pindahkan ke sini sama saja. Jadi kalau sudah seperti itu berarti bisa dikatakan bahwa sudah tidak ada isomer untuk C4H10. Sehingga ketika sudah dituliskan semua maka bisa disimpulkan bahwa C4H10 itu mempunyai 2 isomer saja ya. Jadi mempunyai 2 isomer saja. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. Saya kasih contoh lagi untuk misalnya C-nya 5. Jadi kalau alkana kalau C-nya 5 ya tentu hanya 12 ya. Jadi C5H12 sama tadi. Jadi kita buat rantai lurus dulu yang C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita beri namanya N-pentana. Nah, kemudian kita buat lagi berikutnya. Jadi ya kita pindah-pindahkan C ujung ini ke C tentu saja ke C yang nomor 2 ya. Sekali lagi jangan di nomor 1 karena tidak ada cabang di nomor 1. Nah, berarti kita pindahkan ini ke sini. Nah, ini 4 berarti 5. Jadi pokoknya harus C-nya 5. Berapapun cabangnya tetap harus C-nya 5. Ya, jadi seperti ini. Berarti kita hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti namanya 2-metil butana. 2-metil butana. Apakah masih bisa pindah? Ya, tentu masih bisa pindah. Kita bisa pindahkan di sini lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa pindahkan lagi seperti ini. Nah, ini tetap 5. Ya, kemudian hanya pasti sama ya. Nah, jadi namanya, jadi C-nya ini dipindahkan lagi ke atas sini, berarti namanya 2,2 dimetil propana. 2,2 dimetil propana. Nah, 2,2 dimetil propana. Nah, kita mau pindahkan lagi, sudah tidak bisa dipindahkan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa C5H12 ini mempunyai 3 isomer. Tadi kalau C4H10 mempunyai 2 isomer, kalau C5H12 mempunyai 3 isomer. Bukan berarti C6 nanti 4 isomer, bisa saja lebih banyak. Ya, jadi kesimpulannya semakin banyak jumlah C-nya maka jumlah isomernya juga akan semakin banyak pula. Seperti itu.